Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Sekarang kita ngoceh. Mantap jiwa. Gila, gimana kabarnya teman-teman semua yang lagi di luar sana? Semoga pada hashtag di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar. Jangan ke rumah si A, si B, si C, beda itu. But anyway, kali ini karena episode lagi di rumah, jadi banyak tamu-tamu kita beberapa episode ke depan yang kita ngobrolnya nggak in person, nggak langsung, secara kan hashtag di rumah aja. Jadi kali ini gue mau ngundang lo semua untuk menyambut teman kita yang satu ini, Bang Jovi. Mana suaranya? Woi, selamat siang, sore, malam, pagi. Apa kabar? Baik. Gimana Pak? Aman? Alhamdulillah, hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Jadi cerita dong. Lu udah mulai di rumah kapan aja nih? Udah dari kapan mas? Aduh, gue dari kapan ya? Sebenarnya gue di rumah tuh dari, yang pastinya dari ini ya, karena gue kuliah, terus jadi pas kelas di online-in udah gue di rumah. Penyesuaiannya gimana tuh? 2 minggu. Penyesuaiannya sih sebenarnya gue personal lebih enak untuk kayak lo lebih enak mau ngapain, kayak bebas bangun jam berapa, tidur jam berapa. Tapi kalau lo nggak bisa ngatur jadwal untuk belajar segala macam, itu yang berat. Itu dia. Gue selalu ngedrop kelas online gue dulu sok-sokan gue ngambil kelas online gitu kan ya. Nggak pernah bener bro, pasti 2 minggu pertama udahlah drop aja lah, tai. Iya, beratnya kelas online soalnya manage waktunya tuh, apalagi karena nggak ada yang ngatur kan, lo harus ngatur sendiri. Anak kuliahan pula kan masih kayak nggak bisa nyontek pula. Iya kan, nggak bisa nyari cewek, nggak bisa nyari cewek bro. Iya, lu ngeliatin cuman dari profile picture doang tuh di akun ini ya, tapi akun online ya. Tapi kalau rada beda ya, gue ngeliatnya soalnya kalau online kelas di sini, kalau yang emang udah kelas online gitu nggak pakai kamera ya. Lo pakai kamera nggak? Yes, kalau misalnya emang udah kelas online sih enggak. Tapi kalau misalnya yang dari kelas in person habis itu ke online, beberapa kelas nuntut untuk orang, ayo sini kita masuk Zoom di waktu yang ditentukan. Misalnya gue 9:30 jam hari Kamis, gitu. Jam 9:30 hari Kamis, gue seharusnya di kampus, tapi si gurunya nuntut untuk, ayo kita Zoom, gue lecture di Zoom-nya. Harus absen tuh? Harus absen kadang Pak. Kadang ada yang absen kayak dipanggil atau kayak di kelas. Serius loh? Iya, ada juga yang dosennya, udahlah gue record aja, ntar gue tinggal take note sendiri siapa yang hadir apa enggak, biar nggak hemat waktu. Tergantung sih. Make sense. Soalnya gue ngeliat rata-rata yang di Indo, teman-teman kita yang di Indo kayak gitu ya, harus kayak show muka, harus ada gini-gitunya segala macam. Ada sisi positifnya sih kayak gitu. Jadi orang udah mulai familiar sama teknologi, even ibu-ibu guru di Indonesia yang kayaknya sorry maaf nih, tinggalnya kayak di pedalaman, tapi mau nggak mau harus belajar caranya make teknologi nggak sih? Nah itu dia. Jadi kadang lucu juga. Iya bener. Banyak juga tuh gue ngeliat di story temen gue kan, dosen ada yang udah tua dong. Iya kan? Sih. Terus yang biasa, gimana ya, ngajar yang kayak old school gitu-gitu, suruh pakai Zoom, kagak ngerti Pak. Di videoin sama temen gue, dia bingung sendiri. Serius loh? Emang temen lo ada cerita apa? Ya gitu aja, dibilang kayak di storyin gitu kan, mukanya bingung aja, ini gimana sih? Kayak nanya muridnya, ya Allah. Loh, tapi maksudnya ya pandemi gini kan hitungannya kita di LA aja all of a sudden gitu kan ya, tiba-tiba gitu kan, kita harus menyesuaikan sama situasi. Mas gue, tapi bukannya guru juga harusnya di train ya, kayak at least walaupun penyesuaiannya ini mendadak, ini loh Bu, kayak gini Bu caranya gitu. Kayak guru-guru tuh di telepon apa betul. Dibimbing gitu loh. Jadi nggak bingung terus nanya ke muridnya tuh udah kehilangan kredibilitas, tau gak sih? Nah iya itu dia, makanya muridnya jadi kayak, ya elah gurunya aja gagal bisa, ngapain sih? Gitu kan, kalau misal lu skeptisnya kayak ngapain sih, dosennya nggak jelas. Iya, dosen aja nggak ngerti. Iya. Makanya gue udah nggak pernah dengerin khotbah nih kalau orangnya nggak jelas. Waduh. Nah terus
berhubung, nah kan tadi lu bilang kayak harus ada trainingnya kan. Aha. Gue nggak tahu kalau misalnya di Indo gimana. Tapi kemarin gue di kampus gue di sini, dia itu di training. Jadi kan gue jadi kayak ada 1 minggu itu libur. Jadi misalnya nih, gue mulai liburkan hari Rabu. Aha. Terus Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa itu libur seminggu tuh. Nah Rabu itu baru mulai kelas online. Jadi kan penyesuaian tuh dari in person ke online. Nah dalam seminggu itu si gurunya di training sama fakultasnya. Harusnya gitu gak sih? Iya, dan dia dikasih waktu untuk prepare. Oke, ini diubah semua dari in person masuk ke online. Ini terus gini nih caranya, apa aja nih yang harus, ini caranya gitu. Iya makanya dikasih jeda sih kalau di kampus gue seminggu untuk si profesornya menyesuaikan. Harusnya sih begitu ya, karena ya kita juga ngerti gitu kalau profesor-profesor, apalagi di universitas kan profesor banyak yang udah tua ya. Yes. Ya kan, zamannya mereka telepon boro-boro, telepon genggam anjir, telepon yang masih diputer gitu tau gak lo? 0 Iya. 1. Iya, yang nelfonnya masih berdiri kan? Iya anjir, masih Berjalan banyak kadang. telepon umum. By the way, di Indonesia masih banyak telepon umum gak ya? Telepon udah nggak ada pak. Terakhir maksudnya bukan nggak ada, completely nggak ada sih, tapi gue rasa udah minim banget. Soalnya terakhir gue SD tuh di ini gue masih ada tuh. Apa tuh? Di sekolah gue. Telepon umum? SD, iya, jadi disediain sama sekolah ini dikasih telepon karena kan nggak boleh bawa HP kan anak SD. Terus masukin GoPay tuh udah nelfon lama dah, lu bisa sambil ngobrol tuh bentar. Tapi sekarang udah gak ada. Tapi gardunya masih ada nggak? Kalau di sini gardunya masih ada. Teleponnya udah nggak ada. Gardu udah nggak ada pak. Gardu udah dicopot ya? Gardu udah dicoret-coret malah kalau di Jakarta paling. Iya sih ya. Kalau di sini Iya, ya juga kecoret juga sih. Tapi kayak teleponnya kayak genggamannya itu udah dicopot lah. Apa emang udah nggak nyala? Tapi gardunya tuh masih ada, ditinggalin aja di sini. Jadi relik ini. Jadi fosil. Iya, relik, jadi buat estetik ala-ala gitu. Yoi, nggak jelas banget. Nah terus lu di rumah nih, ini gua ya. Kayaknya gendutan sih. Nah, kayaknya bukan lu dong, semua orang pak. Iya. Coba kayak gimana ya? Obis anjing. Oh iya parah. Semua orang ya di rumah mau ngapain sih? Yalah. Iya, makan. Lo nggak, iya enaknya lo nggak buang bensin gitu kan, which is polusi jadi bener. Bersih gitu kan ya. Cuman ya kayak lo nya tuh nggak gerak gitu loh. Nah kan duit bensin nggak keluar tuh. Larinya kemana? Makan. Beli makan, iya. Kalau nggak beli rokok ini. duit rokok nambah. Buat keluar, buat ngapain? Beli rokok, beli makan lagi, sama aja tuh gendut di rumah. Ih parah banget anjir, kayak. Terus gue ngerasa sih. Terus gue ngeliat ini ya, kayak gue kan mikir kayak enak nih buat yang apartemennya ada gym buat olahraga. Jadi at least bisa turun untuk olahraga. Iya kan? Gue mikir gitu kan. Nah kemarin gue sempat ke tempat temen gue, sama aja pak, ditutup. Jadi lu di rumah doang. Oh iya, gymnya ditutup lah kan. Gym yang peraturannya begitu. Iya, gym yang di apartemen. Gue kira tuh apartemen kayak private lah. Private, jadi kayak lebih aman. Gitu. Iya, ternyata tetap tutup cuy. Soalnya ya itu gymnya punya kantor kan, kantornya tutup. Gila, tapi gila sih ya. Kayak. Tapi lu gimana sih kalau misalnya kerja? Kalau gue kan kuliah online tuh, dari in person online, lu kerja lu gimana? Nah kalau company gue, ini kebetulan gini nih. Kebetulan gue sekarang lagi nggak kerja. Jadi pemecatan sementara gue kena. Iya. Kena gue nggak kerja gue jadinya. Oke. Iya, gue paham. Minggu pertama gue masih sempat kerja karena gue harus ngurusin sistem segala macam. Kan gue udah di office tuh. Gue ngurusin sistem, make sure literally semua lokasi udah ngumumin bahwa mereka nggak ada latihan gitu loh. Iya. Terus tapi akhirnya semua kelas batal bro. Untungnya company gue bisa dibilang lumayan terdepan kalau dari sisi teknologi. Jadi mereka streaming. Oh, oke. Jadi mereka streaming. Ya sama kayak kelas-kelas lo juga, cuma bedanya instead of ngajar gimana, ini benar-benar si pelatihnya tuh benar-benar
either di studio atau di rumahnya yang dijadiin kayak ya satu pojokan gitu, dijadiin ada bola, dikasih ruang gitu loh buat ngajarin. Ini nih, jadi kita harus gini 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 gitu. Jadi di mana anak-anaknya ya misalnya murid-murid kelas tersebut ya di streamingin sama orang tuanya, terus anak-anaknya ngeliat bisa ngelakuin, pelatihnya juga bisa nonton, jadi kayak gitu. Iya sih. Oh iya, yang belum tahu ini kalau misalnya Yafi kan kerjanya ini ya, lu kayak buat di bidang pelatihan bola kan. Yoi. Terus jadi kalau ya ini yang menurut gue berat karena kan lu kerja lu tuh company lu tuh based on interaksi, jual jasa kan, ketemu sama orang. Makanya gue pas lu bilang gue kena pemecatan sementara, gue kayak oh iya paham karena memang maksudnya nggak ada yang latihan. Gak ada yang dan latihan juga sama sekali. Iya emang ya company lu gimana mau gerak kalau nggak ada latihan, kalau emang company lu tentang pelatihan. Ya itu sih susahnya. Kalau misalnya yang punya tim, mereka masih bisa kayak kelas-kelas biasa, which is streaming kayak gitu, atau sama pelatihnya tuh literally nelpon pemainnya satu-satu, terus check in. Oh nanya kayak latihan belum? So gimana, lu gimana, gini. Ada yang perlu dibantu nggak? Lo lagi kebingungan soal apa? Ngomongin spesifik secara bola ya. Kayak misalnya, nendang pakai kaki luar susah nih, gimana ya? Terus dibantuin. Terus jadi benar-benar dicekin satu-satu. Cuman kan nggak semua pelatih di tim gue, nggak semua pelatih di company gue punya tim. Oh oke. Gitu. Terus nggak semua pelatih bisa di depan kamera. Betul. Itu berat juga tuh, benar. Itu dia yang berat ya kalau misalnya. Karena kita punya beberapa pelatih yang pendiam tapi bagus, jadi dia lebih ke interaksi individual gitu loh. Benar. Itu akan susah di depan kamera. Ada. Iya sih, benar. Iya, secara ini LA banyak pelatih kita yang ngambil kerjaan ini karena ini kerjaan sampingnya, sebenarnya mereka aktor. Itu hebat, itu bagus langsung di depan kamera. Itu mereka thriving banget. Ya, bener-bener kayak, "Hi guys, how you doing?" Bla 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 bla. My name is Coach. Gitu, bener-bener kayak gitu banget gitu loh. Terus, penyesuaiannya susah-susah bagus sih. Cuman maksud gue, sekarang yang bingung tuh ini sampai kapan aja. Gue rasa itu pertanyaan yang itu pertanyaan semua orang. Yang ada di kepala semua orang ya. Ini sampai kapan? Tapi gue udah ngeliat banyak sisi positif sih ya. Gue selalu ngeliat dari sirkulasi kan, dan Cina yang pertama kali kena, mereka sekarang udah nyopot tuh. Iya, udah no new case. Iya kan. Udah nggak ada kasus baru, betul. Iya, dan kalau ada pun masih kayak sangat rendah sekali gitu loh hitungannya. Terus kayak mereka makan waktu berapa lama sih? 4 bulan ya, 4 bulan something. Ya. Januari, dari Desember lah. Januari. 4 bulan. 4 bulan kan? Ya. 4 bulan. Ya betul. Berat sih kalau Amerika harus sampai 4 bulan tuh akan berat banget. Kalau 4 bulan itu kapan? Kita mulai kapan? Maret ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus pecah, bro. Semester baru. Agustus pecah, bro. Pasti. Itu tapi menurut lo gimana? Menurut lo summer nih, misalnya Juli kelar nih. Agustus awal deh kelar. Lo masih ada 1 bulan tuh kan buat kosong. Menurut lo orang keluar semua nggak sih? Wah pasti Pak. Pasti ya, Pak. Semua orang tuh udah pasti nunggu waktunya keluar, nunggu udah waktunya. Itu pasti meme tentang keluar rumah banyak banget tuh. Pasti sekarang aja meme tentang kuarantin ancur. Dan juga yang berat itu untuk orang-orang yang muslim bulan depan kan Ramadan. Udah ada pandangan dari staf khusus, bukan staf khusus sih sebutannya apa ya? Jubirnya pemerintah. Dibilang, kemarin gue nonton dari podcastnya Deddy Corbuzier, ngomong gimana tuh ntar bulan depan. Nah itu dia yang susah sebenarnya. Kadang kan maksudnya nggak semua orang satu pikiran kalau ini berbahaya gitu loh. Betul. Banyak orang beberapa yang masih ngeyel segala macam. Tapi pemerintah ada hak apa? Pemerintah ya paling gue rasa untuk mengumumkan kayak misalnya nih, sholat Jumat ditiadakan atau gimana, itu kan udah tuh ya. Salah satu. Itu dia. Udah. Seharusnya udah sih, tapi gue nggak tahu. Nah itu dia sebenarnya. Dan misalnya kan tarawih bagaimana, dan juga
Ramadannya gimana kan biasanya kalau Ramadan lagi apa? Lebarannya gimana? Lebaran sih yang parah sih. Lebaran itu karena kan ya keluarga kesana kesini, Lebaran pertama, Lebaran kedua mudik juga mudik. Ya, mungkin ini awal dari mudik digital anjir. Itu dia kayaknya halo segala macam. Itu nih kayak dari kamera. Kalau teman-teman tahu show Netflix yang judulnya Black Mirror, ini mirip tuh nggak? Iya. Lu pernah nonton Black Mirror kan? Lu tau gak sih udah ada yang nge-meme jadi kayak gue kayak meme di Twitter atau apa gitu. Ya Tuhan, gue nggak suka episode Black Mirror yang. Oh iya. Itu gue ngeliat dan gue juga mikir, ini kayak Black Mirror banget. Black gue kayak Mirror banget. Kalau Black Mirror kan kayak disingkat gitu ya, kayak periode waktunya gitu. Cuman gue mikir sekarang lo lihat deh, dengan kayak gini orang pasti akan belajar kayak, oh satu, gue nggak mesti kerja di kantor, bisa kerja di rumah, gitu kan? Dua, kayak ya hopefully online shop jadi makin naik lagi gitu kan ya. Terus pasti banyak perubahan-perubahan yang akan merugikan beberapa orang, bro. Pasti. Pasti ada. Sekarang gue kemarin ngobrol di conference call sama CEO company gue. Basically dia bilang ini adalah bisnis model yang kita pengen coba tadinya 3 tahun dari sekarang. Jadi udah kekat tuh perjalanannya ya, langsung orang nggak mau tapi kan berubah. Tapi kan sekarang lo mikir kalau kayak gini, lo bayangin, ya lo misalnya semua orang tuh akhirnya nyaman gitu dengan ngerjain semua digital apa segala macam. Orang beneran nggak ada yang keluar tanpa ada virus, bro. Nggak ada, Pak. Orang akan literally setengah populasi tuh akan, di rumah lah. Yang kayak gitu. Dan untungnya tapi untungnya sekarang orang masih kayak, gue gabut nih di rumah, masih kayak ada keinginan untuk keluar gitu. Karena terbiasa untuk keluar, bro. Nah itu yang bahaya kalau misalnya orang sudah nyaman di dalam, udah kayak udah gue di rumah aja lah, terus kayak segala macam. Tapi bahayanya untuk siapa? Kalau polusi, kalau buat dunia harusnya bagus. Bagus. Iya, ada plus minusnya gitu tau lo. Iya sih. Iya kan kayak ya udah kalau orang mager keluar, polusi berkurang, tapi orang jadi makin gendut. Itu dia tuh. Orang udah makin mager jalan segala macam. Iya. Banyak cuy, pasti ada yang maksudnya ini kan kejadian besar nih. Kayak tadi gue kan baru telepon sama bokap, singkat lah kan, ada nyokap gue nelfon nih, terus bokap jualan mobil gimana tuh? Nah itu jualan mobil pasti turun. Beli mobil sekarang gak sih? Beli mobil, goblok. Beli mobil online, Pak. Iya, tinggal di deliver. Orang nggak ada yang beli mobil, cicilan murah nggak sih? Kayak beli Mercy, cicilan lu cuma 1 juta. Ini seharusnya sih. Iya nggak sih? Harusnya. Nggak, kenapa lu ngobrol sama Bonyok terus? Oh iya, gue mau ngobrol sama bokap nih. Dia bilang katanya, ya ini sebenarnya sama kayak perubahan. Orang nggak tahu nih bakal ada perubahan ini. Ini kan perubahan besar nih. Semua moving to digital mostly. Terus kayak kemarin itu kalau misalnya kita flashback ya, dulu itu ada revolusi industri. Kayak yang pabrik dulu kan nggak ada pabrik, terus udah mulai ada pabrik segala macam, orang mulai menyesuaikan. Nah sekarang mungkin kondisinya sama kayak orang untuk dipaksa untuk di rumah segala macam, dan pasti beberapa ada bisnis yang ntar bakal naik nih. Ke depan beberapa bisnis ada yang mati, beberapa ada yang naik. Nah tapi kita masih belum tahu aja nih yang bakal naik apa, mungkin baru kelihatan dikit kayak yang anggaplah contoh kayak Zoom atau kayak Google Google Classroom segala macem. Google Classroom ya. Iya, terus Netflix pasti naik banget tontonan, orang ngapain lagi di rumah. Netflix Hulu, naik. Iya, terus Prime Video macam-macam kayak gitu-gitu lah. Iya itu sih yang gue pengen lihat gitu dampaknya tuh kemana ya. Iya. Pasti ada yang mati, pasti ada yang naik. Pasti udah ada orang pinter yang mikir kayak ini nih makanya dari kemarin tuh gue di rumah tuh muter otak mulu tuh nggak lo, kayak apa ya yang bisa what is it nih, ini masa-masa perubahan ya kan sih ya, kayak orang yang si pertama kali mencetuskan Uber itu pas lagi masa perubahan, tiba-tiba dia mencetuskan sesuatu jebret kayak banget itu ya dia, kan orang mencetuskan I don't know Airbnb ceter gara-gara orang udah mulai jarang kemana-mana, terus hotel harganya makin mahal. Betul. Itu pandemi juga tuh. Nah sekarang kayak gini, orang lagi gini mau keluar nggak keluar, tapi apa ya, kayak
inovasi apa nih yang bisa diciptakan? Pasti ada nih. Ntar ada orang pasti, yang ngeluarin sebuah inovasi, terus kita kayak anjing Iya, itu udah banget. Ngerti gak sih lo? Pasti Iya, ada tuh. Kita belum kepikiran aja. Sumpah gue tuh dari kemarin kayak muter. Jadi gue kemarin-kemarin ini walaupun gue di rumah, badan gue, otak gue bisa gila kan ya kalau gue nggak olahraga ya. Jadi iya. kemarin-kemarin tuh gue udah jalan jogging pagi jauh gitu. Itu gue literally selama jogging tuh gue muterin otak terus. Nah, itu ya kalau kayak gitu, ya? gue ada saran nih. Bagusnya kayak Apa? gitu. Lu kan mikir nih segala macam untuk cari kayak misalnya ya tujuan lu maksudnya kayak orang kan nggak mungkin langsung tiba-tiba dapet gue mau ini. Betul. Gitu kan. Nah, ada tips kalau misalnya kayak gitu, lu lagi brainstorming, jalan-jalan mikir, bawa catatan atau kayak lu take notes. Itu salah satu yang penting juga tuh. Jadi sampai rumah pas lu kelar olahraga sambil cooling down, lu liatin lagi. Terus biasanya beberapa orang ada juga yang dari ditaruh situ, ya? Iya, beberapa biasanya kalau konten kreator atau gimana, lu taruh di kamar kayak karton lah atau papan tulis lah. Atau ke Lu nulis post-it semua gitu ide ya, lu. post-it Iya, notes. anggaplah kalau misalnya lu YouTuber. Lu nulis Ya kayak lu lah lu gitu lagi ya. jalan-jalan. Iya, gua lagi ini sih. Lagi pensiun gua Ya, corona. ini abis ini kita ngomongin ini nih. Terus. Terus habis itu lu list semua misalnya nih next gue mau video apa. Tapi lu kan belum rencanain itu, kalau cuma ada lucu kalian bikin video ini, lu tulis. Nah, tapi masalah ke depannya bagaimana? Belakangan yang penting lu tulisin dulu tuh. Kira-kira apa yang lu dapet instan dari brainstorm itu, kayak tulis. Ntar kalau misal lu balik, lu ngeliat lagi, dari situ lu bisa ketemu ide baru lagi. Ya mungkin nge-leads ke misalnya nih, lu mau company, tiba-tiba kayak kepikiran, gue mau bikin ini berbayar nih, atau misalnya bikin latihan berbayar nih kayak company lu untuk based on subscription, barangkali jalan, bisa jadi. Tapi take notes itu salah satu yang penting sih kalau yang gua perhatiin. Take notes ya? Iya, karena orang-orang biasa lupa, manusia lah. Make sense. Tidak luput dari kelupaan. Sedap. Nah, ngomong-ngomong soal ini, let's move on to the next one. Okay. Jadi banyak banget nih ngomongin corona, Pak. Iya. Nah, topik capek sih. Gue juga nonton juga. By the way, inget kan kemarin tuh kita sempat mau buat project web series kan. Iya. Betul. Iya, yang tentang kayak gimana caranya tentang pengalaman LA segala macam dari pandangan orang Indonesia gitu Indo. kan ya. Nah, jadi sejak pandemi ini gue sempat nonton show yang udah lama dan udah terkenal banget. Show itu basically exactly yang ada di pikiran gue. Bedanya mereka bukan orang Indonesia doang. Bedanya mereka bukan orang Indonesia aja. Show TV show yang udah lama, udah terkenal. It's gue Fresh off the boat sekarang. Bukan. Nope. Entourage. Aduh, gue nggak tahu sih. Lo harus tonton. Itu lo harus tonton. Itu lo gemeteran menonton. TV show berarti. TV show. Ini ya. TV show berarti kayak berseri banyak gitu. TV seri. Dia di Amazon. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Amazon, ini gue rekomendasiin banget tonton Entourage. Jadi kalau misalnya lo kayak, waduh Bang Jovi belum ngupload nih YouTube tentang di LA. Nah, lo tonton tuh show-nya. Itu ini juga buat lo juga jauh sebenarnya jauh. Kayak sumpah. Tentang apa? Tentang apa? Jadi ya singkatnya ya, Entourage itu basically tentang 4 teman. Entourage itu kan teman ya, basically. Geng gitu kan. Cuman versi kata-kata konotasi profesional gitu, Entourage. Kayak rapper tuh pasti punya entourage. Gitu kan. Gengnya gitu. Ini satu geng ini tuh mereka dari Queens, New York. Si satu ini dia artis. Oke, ada 4 orang karakter itu. Oke, 4 pemain utama. Pertama, karakternya namanya Vinny Chase. Oke. Yang kedua namanya lupa, ngeblank. Singkat cerita. Pokoknya dia manajernya, satu lagi kakaknya yang dulunya aktor terkenal tapi akhirnya turun. Terus satu lagi
kayak cuman temen yang kerjanya gangguin doang, kerjanya nyetirin, nah berempat. Nah, singkat cerita, itu mereka basically tentang kehidupan dia jadi artis di LA. Jadi movie star. Oke. Jadi movie star tuh kayak apa sih di Hollywood? Itu show-nya tentang itu. Tapi yang gue pengen lo nonton, sebabnya gue pengen lo nonton, kesehariannya mereka itu adalah keseharian kita di LA. Sumpah gila. Kayak maksudnya keseharian kita kayak lo mesti nonton gitu aja deh. Ntar lo tahu kayak kerjaannya kemana? Nongkrong nih, ngopi ke Earth Cafe. Oh, enggak. Oh, berarti dia emang location-nya di LA. Location-nya LA dan bener-bener toko beneran gitu loh didatengin. Toko beneran yang kayak yang ada di LA. Gitu. Mereka ke Pink's Hot Dogs. Aduh. Wah, gokil. Kemarin terakhir kali kita cabut kita ke Pink's kan. Iya. Makan. Yang kayak gitu-gitu terus kayak parkir sembarangan kena tiket. Nah, itu wah gila, lo harus nonton banget kayak kalau jadi ceritanya itu jadi teman-teman yang punya Amazon itu ada di Amazon Video. Itu bisa ditonton di situ. Itu gratis kalau punya Amazon. Berarti bagus tuh buat kalau kalian yang kepo buat referensi brand LA. Wah. Bukan film-film yang dikondisikan berarti. Itu banget. Cuman mas gue kalau jadi menurut gue ada kiri filmnya itu tuh mencerminkan 3 sih sebenarnya, pertemanan, ya kan, loyalitas, pertemanan, kedua tentang gimana rasanya jadi artis di Hollywood, ketiga itu kehidupan di LA itu digabung jadi satu. Sebetulnya 3 itu adalah intisari dari cerita ini gitu loh. Loyalitas. Itu TV show tahun berapa? Tahun 2000-an bro, jadi lu masih keren-keren gitu, kayaknya 2000-an banget yang masih gombrong. Udah gitu, ini pak, selain 4 orang itu, ini yang bikin keren juga. Selain 4 orang itu yang ada di show, bintang tamunya, setiap ada bintang tamu masuk ke dalam show itu, mereka memerankan diri dia sendiri. Oh, wah itu seru sih, itu seru. Jadi Jessica Alba, jadi Jessica Alba main jadi Jessica Alba. Oh, keren sih. Wah keren banget bro, anjir keren banget. Terus ada artis 2000, gue gak tahu lo masih ingat apa, ada kayak Mandy Moore, terus ada banyak deh artis lain. Nah tapi ini dia cerita itu based on ceritanya Mark Wahlberg bro. Basically Mark Wahlberg, tahu kan Mark Wahlberg? Lah gue gak tahu sih. Wah, Mark Wahlberg itu yang kemarin sempat main sama yang sempat main film sama artis Indo siapa tuh? The Raid. Apa? The Raid, tapi di mana? Mark Wahlberg filmnya apa ya sih? Gue ketik dulu ya. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg tuh sempat main Transformer. Tapi terakhir. Dia main di aduh, lu nggak tahu, gue nggak tahu film apa yang lu tonton. Tapi dia udah tua, rada tua. Enggak, masih lumayan. Dia dari Boston, cuman bedanya itu doang. Oh, yang Mile 22, tahu nggak lo? Yang sama si ini, yang sama orang Indo, Mile 22 bro. Aduh, ntar lo sama siapa lagi? Wah, nggak tahu gue cuy namanya. Dia produsernya juga sih. Pemainnya siapa aja? Anjing gue lupa. Bintangnya 1 lagi, goblok banget. Siapa namanya? Bentar gue cari. Mark siapa? Ntar dulu. Mark Wahlberg. Wall. Iya, Wall. Kalau ya Marknya Mark biasa. Mark WAHL. Oh, tahu ini mah gue. Tahu dong. Tahu. Nah, itu tahu. TV show ini basically ceritanya tentang dia. Dia kemarin main sama Iko Uwais. Yang film Iko. Tahu nih gue. Aha. Nah, itu Mark basically Wahlberg. Ceritanya tentang dia. Kurang lebih. Kurang lebih cerita tentang dia. Berarti dia salah satu kontributor di skrip ya dong? Dia produser malah. Oh, wah menarik sih. Which is why kayak lu tuh nonton, lu udah berapa lama di sini? Udah lama kan ya? Udah 2 tahun setengah ya? 2 tahun ya? 3 tahun atau 3 tahun. Mereka ke Six Flags, mereka nonton Lakers,
Terus Iya itu LA sih. wah itu ini LA banget bro. Kayak terus mereka ke Valley, terus kayak anjing Valley panas banget. Kayak wah anjing kalau lo di LA tuh lo tahu gitu. Kayak lebay itu kayak oh my god ke Valley panas bro. Terus kayak balik lagi ke LA macet nih 101 kayak that's it. Kayak lo tinggal di LA tuh lo tahu. Bener-bener terjadi. Gitu jadi makanya itu gua rekomendasikan sekali. Ada ini nggak Santa Monica Pier? Ada banget bro. Ada banget. Itu wajib sih pasti ada. Jadi buat teman-teman yang lagi kangen banget sama kontennya Jovi nih, untuk pengen tahu banget kayak apa di LA, that's it. Itu semua basically semua kerjanya apain? Giting mulu bro di rumah. Iya. Anjir itu parah banget sih. Fix ini ya LA sih Entourage pasti. itu wah gila. But anyway, Ntar gue liat deh. Iya gue sekarang gue udah season 3. Gue nonton itu baru Jumat yang lalu bro. Enggak, gue baru nonton Jumat yang lalu. Tidak heran lah Pak. Kalau kondisi seperti ini. Enggak. Jumat. Sekarang hari apa ya? Sabtu ya? Sekarang Sabtu. Oh, sorry, udah seminggu. Iya, seminggu. Bener lah. Iya, udah season 3 tuh bener-bener gue babat terus bro. Cuman setengah jaman. 30 menit. Oh, setengah jam enak sih. Iya. Soalnya ini dulunya emang TV show di TV. Jadi walaupun show-nya buat sejam, tapi show-nya sendiri cuma 30 sekian menit atau 40 menit gitu. Oh, sisanya iklan. Sisanya harusnya iklan kan zaman dulu. Harusnya iklan, iya. Itu lo lihat, wah anjir kayak toko-tokonya yang mereka datengin, it's just so LA. Gue ngeliat, terus gue kayak ini nih harusnya nih, ini nih yang dulu ya web series nih harusnya ada gini banget nih. Kayak gitu ya, iya sih. Itu ya, tapi nggak sampean aja Pak. Iya, mungkin belum. Lain kali. Gue juga belum ngasih tau Asram tuh. By the way, banyak yang nanya nih, banyak pertanyaan yang perlu gue sampaikan, yang disampaikan ke gue, yang perlu gue sampaikan ke lo. Ada apa bos? Kenapa YouTube mandek bro? Ya, aduh, YouTube mandek. Sebenarnya lagi nyantai aja cuy. Lagi nyantai. Kayak gue ntar lah belum mau berkarya. Bukan mau. Gue lagi pengen. Sebenarnya malah kemarin gue lagi pengen banget nih. Tapi situasinya kayak, aduh, jelek banget. Gue pengen ngajak keluar temen gue juga. Kayak gimana cuy? Gue kemarin udah kayak, gue kemarin sebelum ini tuh, gue udah rencana, kita ke Malibu yuk jalan-jalan. Gue udah ngajakin Pak. Terus tadi juga kita spring break mau antara ke Cabo, ke Meksiko, ya kali. Atau kita jalan-jalan tadinya. Iya, itu udah rencana dari Desember, Januari. Tapi untungnya belum beli tiket, belum segala macam. Jadi ya udah, kita masih aman-aman aja. Tapi sekarang jatuhnya gabut nih, nggak ada kerjaan. Gue tuh kemarin jalan. Kenapa? Gue sempet kemarin tuh sempet jalan. Terus gue ngelihat daerah tempat tinggal kita, Koreatown Los Angeles, sepi. Wah, itu gue pengen banget gue buat video bro. Kayak aneh ya. Iya, kayak wah mati, kayak kota mati bro. Jam 9:30 ketutup semua, restoran tutup semua, nggak ada orang teriak-teriak kemabokan. Itu gue kayak what the fuck ini. Seharusnya kayak tahu tuh jam segitu rame. Lagi rame orang pinggir jalan keluar. Pinggir jalan orang udah ngantri juga mau masuk bar segala macam. Parkir sembarangan. Apalagi Wilshire Pak. Wilshire Boulevard yang itu, di apa sih arena Songko bray, gila lo mau kena corona instan datang ke situ lo. asal kalian tahu nih ya, arena itu tempat klub ya jatuhnya. Klub sih hitungannya jatuhnya. Klub sih. Tapi dia buat orang Asia. Somehow marketnya itu orang-orang Asia. Kan? Iya, mereka berani. Dan Asia. Dan tapi itu rame banget ngantrinya. Lo bayangin, ngantri masuk klub itu 150 meter ada kali ya. Lebih satu blok Pak, sih. Lebih kali ya. Itu benar-benar yang datang tuh udah siap joget sampai lantai anjing. Parah. Terus juga ngantrinya tuh kalau lo antrian ada jalan nih, sampai belok antriannya kan, kepotong jalan belok tuh. Iya.
hampir ngiterin gedung. Masih hampir ngiterin gedung, parah banget. Nah, iya jadi makanya gue pengen banget ngobrol sama lo juga gitu ya, biar lo bisa ngejelasin kenapa sih Bang Jof nih lagi off banget. Secara kan pasti banyak yang DM lo nih yang minta nih, cuman kan nggak semuanya lo baca, nggak semuanya apalagi lo balas gitu kan. Nah di sini gue kasih kesempatan untuk kayak nih Bang Jof lagi begini gitu. Sebenarnya iya banyak yang pengen gue nggak disampaikan juga sih. Ada gue planning sih ada untuk kedepannya. Terus juga sekarang lagi gue setup nih. Sekarang udah gue tahan. Karena sebenarnya gue pengen bikin, kalau misalnya semua lancar, gue pengen bikin konten di Indo tengah tahun pas gue lagi ke Indo kan. Kapan rencananya balik ke Indo? Ya rencananya sih kalau misalnya tengah tahun Pak, idealnya. Kalau kan semua udah normal. Kayak gini. Iya makanya who knows kalau kayak gini kan. Iya. Jadi iya udah. Bisa ambiar. Udah iya. Ada beberapa yang pengen gue ganti sih di channel gue segala macam, tapi ya itu future project lah, tidak untuk dibicarakan. Tuh teman-teman yang lagi dengerin, yang nge-follow Bang Jof banget tuh, jadi ada perubahan yang sangat yang patut ditunggu gitu loh, dan betul. Iya kayak gue ngerti lo semua nuntut Bang Jof nih untuk ngeluarin konten, tapi nggak segampang itu gitu loh. Kayak gue aja nge-podcast kadang adem, kalau lagi adem ya adem, ngerti nggak lo? Kayak karena gue tahu kalau si Jof itu buat konten dia nggak mau setengah-setengah, ya kan? Dia kalau buat konten dia udah langsung sikat. Terus juga gue mikirnya gini ya, kayak gue nggak pengen ngepost yang menurut gue kayak jelek nih, atau kayak yang cuman ala kadarnya. Gue kayak betul. Ngapain gitu? Maksudnya gue ngeliat di ya idealnya bukan ini juga, bukan idealis juga ya. Gue ngeliatnya kalau misalnya ntar gue ngeliat di bekas uploadan gue nih kayak anjing, lo nggak puas nggak mau sih. Iya makanya lo tuh nggak suka setengah-setengah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sana kayak kurang ngerti, iyalah kan tinggal ngambil video doang, tinggal edit upload, nggak segampang itu. Apalagi kalau lo content creator, lo bisa dihitung seniman gitu kan ya. Karena kalau misalnya seniman, lo lihat aja sekarang artis-artis yang bagus, kita lihat dari musisi deh. Musisi yang bagus tuh rata-rata ngeluarin album tuh jarang-jarang bro. Lo artis ngeluarin album terus, itu namanya lo cari duit. Kalau lo udah cari duit, itu udah passionnya udah hilang. Iya kan? Coba lo lihat kayak artis yang kayak ngeluarin albumnya 2 tahun sekali, setahun sekali, even setahun sekali itu udah rada nge-push. Yang kemarin yang gue tahu juga si Noah, Peter Pan, si Ariel, itu udah di deadline-in bro sama Musika untuk ngeluarin album. Dia kayak gue nggak mau rekaman. Kalau nggak mau rekaman, senimannya nggak rekaman. Iya mau gimana? Iya benar juga. Iya kan, daripada lo nyanyi nggak mendalami lagu lo, atau di kalau di sisi lo buat video tapi lo setengah-setengah ngeditnya juga, atau lo nggak kayak gimana kabarnya cuy nggak gitu banget, nggak asik ya. Iya. kurang jatuhnya. Kurang kan, jadi buat teman-teman mohon dimengerti. Iya, tolong. Iya. Ya. Tapi video yang terakhir lo kayaknya asik tuh di Belgium tuh ya. Asik Pak. Nah itu tahu nggak, gara-gara gue mikir, nah itu Pak, gue udah pengen bikin video, tapi kondisinya begini. Betul. Terus gue mikir, gue ada nih bekasan video gue di Eropa sisaan. Ya udah, gue ambil. Kalau lo buat bloopers terus, gimana? Bloopers di mana? Jadi lo buat vlog bloopers. Bloopers dari semuanya. Iya, lucu tuh. Seru juga sih. Iya, jadi lo cari yang anjing tuh ya, apa kayak kepleset kayak or something yang lo masukin. Itu mesti itu text time tuh. Lucu kan tuh. Nge-skim semuanya tuh, bagus sih. Iya tuh. Jadi teman-teman, gue kasih ide barusan Bang Jof tuh. kemarin gue nge-post yang gue buat pengumuman tentang ngondek nih. Ngondek, nah iya. Iya, buat teman-teman juga yang belum tahu, ngondek itu kan ngoceh pendek. Itu bukan podcast beda, itu adalah podcast pendek, gitu ya, ngoceh pendek. Podcast pendek. Jadi kayak contohnya kita tadi ngomongin tentang TV show, kita ngomongin tentang YouTube-nya Bang Jof, kita pagi-pagi sebelumnya awal-awal ngomongin tentang kondisi sekolah, itu topiknya beda-beda. Itu bisa gue potong-potong. Nah, gue masukin di topik-topikin. Ngondek per topik. Jadi kalau misalnya lu terlalu sibuk, lu kayak, aduh gue pengen sih dengerin Yafi, tapi sejam keburu berak gue gitu kan ya. Nah, udah tahu nih. Jadi ini seru juga nih topiknya. Bisa gitu, bisa langsung gitu. Nah,
ngomongin soal itu kemarin pas gue lagi buat pengumumannya di Instagram, ada beberapa tau gak lo? Wih gila. Kenapa? Nge-DM gue kan beberapa tuh. Wih gila, gaya lo kayak Bang Jov. Gue kayak anjing gue bilang. Gue pakai topi juga gara-gara gue belum potong rambut anjing. Kan gara-gara kayak gue biar pakai topi. Iya pakai topi terus pakai hoodie. Wih Bang Jov banget. Terus ada yang bilang Bang Jov style anjing gue. Kagak jauh-jauh. Gue kemarin denger ini Pak. Gue kemarin denger Onback. Gue mikir anjing ngapain nih bocah bikin podcast baru lagi. Gue bilang kayak konsep baru kali ya. Terus gue dengerin kan. Pas gue lihat ini kapan lagi? Ini emang kapan ya ketemu sama Panji lagi? Terus gue dengerin kayak ini kayak potongan nih model-model kayak apa? Tahu nggak lo JR Eclipse? Yo ya itu dia. That's it. Experience That's clips. it. Nah, kalau nggak mau dengerin the whole thing sejam 1,5 jam, males. Topik yang asik doang, misalnya cuma pengen denger tentang gimana sih progres sekolah kalau corona di US, dengerin yang itu doang. Exactly. Atau rekomen film baru, dengerin itu doang part yang tadi. Iya tadi. Nah tuh kalau misalnya tahu tentang Entourage, that's it. Ada. Ntar bakal dipotong-potong juga. Jadi menurut gue itu nggak tahu ya. Menurut gue itu ada salah satu alternatif baik untuk ngasih orang cicipan gitu kayak biar lo bisa nyicip aja gitu nih kayak gini loh podcast kira-kira kayak gini kalau mau dengerin sampai goblok ya dengerin sejam dengerin 5 menit ya ngondek kalau gitu. Kalau mau macoan dikit dengerin sejam enggak lah yang ini gue kagak duit gue belum banyak jadi gue recordnya cuma 45 menit airtime yang ngaruh Pak yang penting kan karya gitu. Seniman banget kayak Siap. Jadi harusnya bisa sih. Gue sih tertarik sih buat video tentang lihat gimana kota Los Angeles ini mati. Nah itu gue kemarin sempet Pak. Gue ayo tapi sih. Gue kemarin kan sempet keluar sekali 2 kali nih karena teman gue udah mau cabut kan ke Indo. Terus kayak ya udahlah ketemu bentar. Gue kan posisinya gue di rumah itu dengan bude gue, pak adik gue, dengan adik gue. Kalau misalnya gue sendiri, I don't mind. Kalau misalnya gue tinggal sendiri, I don't mind untuk keluar segala macam. Nularin ya? Iya, karena gue tahu, badan gue fit, gue makan segala macam udah terjaga, terus juga gue usahain untuk tidak sakit lah. Tapi kan nggak tahu kalau misalnya gue jadi carrier untuk yang di rumah. Gitu, gue gak enaknya gitu. Buat teman-teman, itu sebetulnya pertanyaan jebakan buat lo tadi. Lo lolos tes tadi itu. Tuh, teman-teman, dicontoh. Itu pertanyaan tricky sebenarnya. Lihat jawabannya. Ini Bang Jo. Lulus dia, anjay. Hebat. Lu berharap gue lulus ya tadi? Berharap gue lulus gak? Berharap gue lulus gak lo tadi? Lulus lah. Gila, lulus, gokil. Tuh, teman-teman. Jadi tolong didengerin. By the way, lo mau ada pesan nggak? Tinggal 2 menit lagi nih. Go ahead, lo kasih pesan buat yang dengerin. Pesan gue buat yang dengerin ya, bukan yang di doang, buat yang dengerin. Kita nggak tahu apa yang terjadi nih sekarang, gitu kan? Yang paling gampang di rumah aja untuk kalian yang hobinya rebahan. Sekarang kalian berkontribusi untuk dunia, rebahan saja di rumah gitu. Sedap. Itu aja sih Pak kayaknya. Terus jangan lupa menurut gua, nih yang penting ya. Menurut gua cuci tangan itu bukan nggak penting. Cuci tangan itu bukan satu-satunya yang penting. Gitu loh. Karena kan sekarang selama ini yang digembor-gemborkan cuci tangan segala macam, jaga kebersihan. Tapi yang penting adalah jaga badan lu sendiri. Maksudnya makan lu yang benar, jangan kebanyakan makan fast food atau junk food. Habis itu makan rempah-rempah kayak misalnya orang Indo lah jahe kayak kemiri, terus kayak kunyit segala macam kan ada tuh kita bikin ayam bisa goreng buat menjaga ya. Pokoknya makanan Indonesia itu basicnya rempah-rempahnya udah banyak. Jadi di badan kita juga dapat rempah-rempahnya, nutrisinya bagus gitu loh. Buah jangan lupa, sayur jangan lupa. Dan sebisa mungkin olahraga sih, gue yang saat ini gue susah, makan gue udah terjaga segala macam, olahraganya Pak yang susah. That's it, there you go. Itu saran dari Bang Jov. Pesan dari gue basically sama, harus nurut semuanya. And I'll see you guys next time. Thank you Jov. Okay. Bye. Thank you. Bye.